Oke teman-teman semua. Jadi eh kita mau coba, yaitu saya udah tulis ya. Kita mau coba visualisasi deep learning ya. Temanya adalah klasifikasi atau spesifikasi label dari suatu keadaan di suatu jalan raya. Ya, jadi contohnya misalnya ada satu gambar macet di Jakarta. Nah, itu ya. Nah, jadi gambarnya seperti ini, teman-teman semua. Ya Allah ya Rahman. Insya Allah. Saya dulu tinggal di Jakarta loh, teman-teman semua. Lama banget. Soalnya kalau naik motor di Jakarta saya nggak pernah nyasab. Oke, nah teman-teman semua, ini ada gambar yang sangat-sangat luar biasa ya. Chaosnya chaos banget ya. Nah, jadi ketika ada gambar seni ya, ini aja yang sederhana ya. Nah, ini nanti algoritma kita bakal mendeteksi mana mobil, mana orang yang lagi jalan, kalau ada orang jalan, mana tumbuhan, mana pengendara motor. Nanti dia labelin, kasih label. Nah, kayak ini gambar yang paling enak nih, ya. Jadi mana termasuk mana trotoar dia bisa deteksi ya, karena labelnya termasuk ke sana teman-teman semua ya. Pohon, pengendara motor, mobil, orang pejalan kaki ya. Labelnya itu teman-teman semua. Nah, codingnya saya share dulu. Oke. Sebentar. Pada maghrib. Terus semua. Oke. Jam 8 lah kita pulang ya teman-teman semua ya. Saya juga udah mulai ngantuk nih. Oke, tapi buat tambahin ini apa? Tugas kecil kita lah ya. Ini mah gampang teman-teman. Kelihatan yang rumit tapi gampang sebenarnya. Secara algoritma rumit sebenarnya dibandingkan dengan yang tadi. Oke, bentar. Oke, ini ya. Ini temanya studi kasus jalan raya macet ya teman-teman semua ya. Jadi ini nih ya. Oke, ini source code-nya. Mirip-mirip lah cara kerjanya dengan yang si R tadi teman-teman semua ya. Kalau si R kan mirip-mirip codingnya. Oke, you udah buka begini? Udah ya? Nah, silakan you unduh dulu tuh teman-teman semua ya. Source code-nya 6 mega ya. Monggo diunduh dulu source code-nya. Sudah? Oke. Di sini teman-teman semua udah buka? Belum? Udah ya? Nah, kamu tinggal klik file. Saya nggak tahu kamu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya teman-teman semua. Nah, itu tinggal upload aja. Bisa Topan? Oh iya wes, tak tunggu lah. Foto dulu dong. Status. Hai. Senyum dong. Sip. Last class. Udah teman-teman? Hah? Udah buka belum?
Oke. Oke, nah tinggal open, upload ya teman-teman semua. Nah ini kan ada cari ya. Nah itu ambil tuh codingnya tadi tuh. Nah ini ya, macet ya. Macet ya, sebenarnya apa aja sih bisa sih. Yang penting jalan raya. Oke. Baterainya 23. Oke. Right? Udah muncul? Oke, teman-teman semua, selamat datang di Google Colab, teman-teman semua. Ya, Google Colab adalah bagian dari satu mesin, dulunya namanya Jupyter Notebook ya teman-teman semua ya. Jadi hubungan di mata kuliah kita ini Jupyter Notebook, teman-teman semua, Project Jupyter. Nah, Project Jupyter ini teman-teman semua itu salah satunya adalah si Google Colab. Dan nah dari Pak, coba yuk pernah lihat nggak ada tulisan ini kan, ya kan ya, New Jupyter Project ya. Nah jadi teman-teman semua, si ide ini yaitu terlahir dari si Jupyter ini teman-teman semua. Jadi si Jupyter ini banyak berubah lah, jadi Google Colab, jadi R yang versi cloud teman-teman semua ya. Nah memang tampilannya nggak mirip si R ya teman-teman semua ya. Ini memang bentuknya seperti, tapi aslinya begini ya. Bisa kita install sebenarnya. Jadi dua hal ini teman-teman saya udah bilang, ini bisa kita install di komputer kita ya. Jadi you bisa pakai R desktop ya, atau you install ini nih, software ini ya. Ini namanya ide itu Integrated Development Environment teman-teman semua. Yes, you pakai VS atau you pakai Eclipse, NetBeans atau IDEA ya, banyak kala ya. Nah ini Jupyter teman-teman semua, kamu lihat ya, dia permainannya grafis teman-teman semua ya. Itu core-nya ya, lihat kan. Nah ini namanya si Jupyter teman-teman semua ya, dipakai banyak perusahaan besar di dunia, khususnya buat data analisis sih ya, khususnya buat data analisis sebenarnya, dan data visualisasi teman-teman semua ya. Seperti itu ya. Nah seperti itu ya, nantilah baca-baca lagi urusan Jupyternya mah ya. Nah kita malam ini kita nyobalah main-main teman-teman semua dengan coding ini ya. Jadi si coding ini teman-teman semua berkaitan dengan Deep Lab ya. Kita coba dulu lah ya, kita coba dulu. Kalau udah dicoba pasti udah ngerti maksudnya. Oke teman-teman semua, kamu lihat ya, si codingnya tuh selalu begini, lihat. Nah jadi kalau kamu klik ini nih ya, daftar isi. Nah hebatnya teman-teman semua, itu kayak bisa dibikin outline ya. Lihat kan, setup, loading ya kan, ada lagi turunannya di bawah ini nih, lihat nih kan. Nah ini kayak dibikin kayak daftar isi gitu ya. Nah teman-teman semua, contoh di bawah setup ini, kalau kita agak ini ya, kalau kita diklik nih, nah itu kan dia ngilang ya, tapi dia bilang itu ada satu sel tersembunyi ya. Jadi kalau kita ke bawahin dia terbuka. Nah kita cobain ya teman-teman semua ya. Kita mau nyoba si TensorFlow ya. Ini TensorFlow ya, terkenal ya. Tapi saya mau bilang kita coba dulu lah ya. Nanti kalau kamu udah tahu nilai manfaatnya, baru kita boleh bilang oh ini tuh maksudnya, ini coding ya. Nah coba you klik teman-teman semua. Alright, you klik teman-teman semua. Oke.
Bisa 5 second. 5 second ya. 5 detik. Itu ada checklist hijau tuh. Kelihatan nggak sampai belakang? Topan kelihatan? Oke, you lihat kan? 5 second ya. Oke, teman-teman semua. Lihat sekarang loading ya. Loading itu dia nggak ada coding tapi turunannya ini nih, download. Nah, kita sebenarnya mau ngambil data trennya dulu ya teman-teman semua ya. Data trennya ini kita unduh ya. Kita unduh teman-teman semua data trennya. Oke, ini kita klik aja dulu ya. Ini kita bicara yang cityscape ya. Jadi bukan macet sih, cityscape. Jadi cityscape itu ya apa aja, ya pokoknya gambar. Dia punya beberapa model tren sih sebenarnya. Cuma malam ini kita coba yang cityscape ya. Oke, cityscape itu apa sih bahasa Indonesia? Pemandangan kota ya. Nah itu, pemandangan kota. You mau macet kayak apa terserah lah ya. Jadi model trennya yang kita pakai itu cityscape. Alright. Nah, ke bawah dikit teman-teman semua kan itu udah masuk convert ya. Nah, di convert ini teman-teman semua itu ya. Nah, si convert teman-teman semua itu bicara yang tadi sih ada hubungannya sama si. Jadi kita tuh butuh ini teman-teman semua. Kita butuh data latih ya. Data latihnya udah diunduh barusan 17 detik ya. Dah. Pokoknya saya ngenalin Google Colab dengan coding yang berat sebenarnya teman-teman semua. Tapi ringan sih hasilnya sih. Coba yuk jalanin yang convert ya. Load. Nah ini ya. Kita mau load the TensorFlow model ya. Coba klik dulu. Just teman-teman semua ya. Pokoknya lihatlah hasilnya. Nggak akan meleset lah insya Allah. Meleset dikit paling. Oke, ini cukup waktu teman-teman semua. 13 detik ya, cepet ya. 13 detik ya. Oke, lanjut sini teman-teman semua. Yuk lihat yang LS tuh ya. Itu bahasa Linux semua tuh teman-teman semua. Kalau kamu pengguna Unix kayak saya pasti hafal LS ya. Oke. Nah, ini play sekali. Cepet banget ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang inference ya. Nah, di inference ini ada ini ya. Kamu lihat di bawah get input message size. Oke, you klik sekali. Oke. Nah, di sini mainannya. Oke, nah sekarang kita masuk di provide URL ya. Nah, kamu teman-teman semua lihat ya. Saya punya satu link. Ya, nah, ini link ya. Ini kalau kamu copy terus kamu buka di sini ya. Nah, itu gambarnya kira-kira. Oke. Di mana coba ini? Yo, di mana yo? Hah? Di mana yo? Ya, pasti Jakarta lah. Jakarta teman-teman semua ya, itu Jakarta. Ini kayak Gambir ya teman-teman semua ya. Ya kan. Nah, berarti fotonya inilah foto yang mau kita analisa teman-teman semua ya. Nah, jadi sebenarnya mainan kita malam ini kita mau labeling sih. Mau labeling mana orang yang lagi jalan kaki. Ini kan ada orang lagi jalan kaki ya. Gitu. Mana mobil, mana pengendara motor. Ini orang lagi nongkrong, ini sebagai penjalan kaki juga, termasuk pohon, ini vegetasi. Terus di sini ada sidewalk ya atau trotoar. Nah, itu kita mau tandain sih sebenarnya mainan kita malam ini ya. Nah, itu pokoknya saya pengen nandain semuanya. Oke. Nah, kita mau ngambil gambar barusan. Ini URL-nya ya. Itu saya udah simpenin buat kamu gambarnya. Nah, tugas kamu adalah cari gambar yang lain ya, Pak. Oke, Bapak Ibu semua, cari gambar yang lain. Nah, dulu, tes dulu ya supaya you yakin hasilnya. Takutnya kamu bilang, "Pak, udah pakai gambar saya ternyata error ya." Tes dulu, teman-teman. Ya, tes. Pastikan bahwa jadi jangan lupa, ngetes yang kayak gini tuh pastikan algoritma tuh jalan teman-teman semua ya. Itu udah rumus saya 30 tahun. Menyedihkan lah teman-teman semua kalau ada satu baris gak jalan tuh. Ya, bisa nyarinya berbulan-bulan buat temu jalan lagi tuh.
Zaman dulu ketika tidak ada Stack Overflow. Kalau zaman sekarang mendingan nyari di Stack. Aduh, saya kebayangnya kalau saya dulu ya tahun 2000-an tuh, tahun 90-an kalau ada Stack Overflow kayaknya urusan saya gampang banget. Serius teman-teman semua. Saya tuh dulu kalau ada error satu baris itu seminggu baru nemu ininya solusinya. Itu juga udah nanya dosen, udah nanya asdos, nanya ke kelas. Itu beres scan nih gitu kan. Tapi sekarang mah ya Allah, nanya Stack Overflow semua jawabannya ada. Aneh, Bapak juga ngerti. Tinggal saya paste aja, jawabannya selalu ada. Oke, nah ini ya ceritanya, ini gambar yang mau kita analisa teman-teman semua. Ya, nah sekarang kita mau running inference-nya ya. Ya coba aja di play aja teman-teman semua ya. Pokoknya saya pengen kamu nyoba sampai hasilnya. Oh, malam ini mah kita main-main 2 detik ya, cepet ya. Oke, ini udah diambil, udah di crop teman-teman semua gambarnya ya. Udah di crop, right? Ya, semuanya masih ada ya. Bedanya apa? Itu ya ada semua. Right. Lanjut lagi yang ini teman-teman semua. Pokoknya hafal cangkem weh. Nah, itu ya. Nah, ini juga coding hasil itu cepet ya. Oke, nah disinilah mainan yang bakal agak lamanya teman-teman semua ya. Di sini kita mau bikin inference-nya ya. Oke, kita coba run teman-teman semua. Ini pasti biasanya agak lama dikit ya kalau pakai Google ya gitu. Cuma gambar kita nggak rumit kok ya. Tapi biasanya kalau gambarnya semakin rumit dia semakin lama ya. Kayak macet tadi tuh yang terlalu sesak ya, itu lama dia. Pekan depan saya share. Ini mah main-main aja malam ini mah. Main-main yang berat sebetulnya. Paling enak kan menjalankan algoritma yang memang jalan ya gitu. Coba ada satu baris error. Tapi kalau zaman sekarang bisa tanya Gemini gitu kan. Terlalu banyak software AI canggih sekarang mah, luar biasa. Teman saya tuh kalau sekarang apa? Dia pakai Windsurf. You pernah dengar Windsurf? Itu ada AI ya, Windsurf. Teman saya sekarang lagi senang pakai Windsurf. Dia bilang pakai prompt yang tepat itu coding udah beres semua, dia bilang. Tapi nggak bisa sih teman-teman, tetap aja sih harus kanvas ya. Jadi programmer hebat tuh tetap harus bermain di kanvas ya. Jadi Anda memang harus bermain di kanvas, bukan pakai contoh sih. Contoh itu jelas kita butuh ya, supaya urusan kita cepet sih. Tapi Anda bisa, wah 1 menit itu 1 menit ya teman-teman, lama juga ya. Alright, nah teman-teman semua, nanti kamu bisa cek lah. Sebenarnya mainannya itu label teman-teman. Coba kamu jalanin labelnya, just ya, jalan nggak? Diklik ya. Nah itu 1 detik. Nah barulah muncul nih teman-teman semua hasilnya ya. Jadi hasil segmentasinya, nah itu, tapi nggak jelas ya. Tapi lumayan lah. Nah ini ya. Jadi di sini ada keterangannya, walaupun ini person ya. Person yang jelas banget itu car ya, yang biru-biru car, yang besar-besar tuh vegetasi tuh ya, vegetation hijau teman-teman semua ya. Ini person juga ya, cuma ini nggak kedetek nih, yang jauh tuh memang nggak kedetek ya. Nah jadi sebenarnya ini hanya untuk salah satu teknik ya teman-teman semua, untuk bisa mengklasifikasikan by label sih sebenarnya objek ini gitu teman-teman semua. Oke, kebayangkan hasilnya? Oke, nah sekarang tugas kamu cari foto. Monggo, saya kasih waktu 5 menit ya. Saya kasih waktu 5 menit teman-teman semua. Anda cari foto yang mirip seperti ini ya, terserah di mana aja. Oke, sekarang teman-teman semua, Anda ganti aja ininya linknya. Nah, jadi link ini kamu ganti dengan link foto kamu. Coba yuk jalanin. Oke. Saya kasih waktu 3 menit ya. 1 menit cari fotonya. Kemudian nanti kamu paste ke sini linknya. Coba yuk jalanin teman-teman semua. Monggo.
Sa? Gimana? Sukses? Bisa? Bisa? Asik. Tinggal tes lagi dulu sampai pasti kayak ini image apa? Ini di sini mantap, keren. Bu, apa aja boleh terus. Sebenarnya temanya sebenarnya apa ya? Pemandangan kota ya. Temanya pemandangan kota teman-teman semua. Yuk, tidak harus macet sih. Apa aja boleh. Ya, gitu. Tapi jangan lupa ya, ada beberapa gambar teman-teman semua yang memang istilahnya permisinnya beda teman-teman semua. Permisinnya beda. Siapa namanya? Hah? Risa. Mungkin Risa beda. Risa coba share linknya Sa ke Bapak yang kamu Sa. Link yang CDN. Atau link webnya dulu, jangan image-nya, tapi ya link image-nya. Itu kan dari berita apa sih tadi? Antara ya? Iya. Coba yang antaranya coba saya lihat dulu. Nah, masukin grup ya. Jadi itu ada masalah di permission teman-teman. Biasa kalau nggak mau ketarik langsung ya. Oh iya, saya kasih clue begini. Cara nyarinya gini nih. Kalau mau nggak mau susah ya. Pemandangan kota, gitu ya. Kota di Bandung. Ini kalau kamu nyari teman-teman semua, itu jangan lupa tuh, pakai tools ya. Biasanya kalau you pakai yang ini nih, ya kan? Oh ini banyak sekarang tuh. Ini kalau you filter free, ini biasanya kalau yang ini nih free to use or share ya. Nah itu tuh biasanya kalau you cari yang free to use or share mungkin bisa. Wah ini pemandangannya terlalu luas, nggak bisa. Tapi kalau macet bisa kali ya. Macet. Nah jadi kalau you mau pakai advanced search teman-teman semua, cari yang free to use ya. Biasanya ini lebih gampang diakses ya. Lihat gambarnya. Nah ini udah tadi. Oke ini siapa nama tuh? Risa. Oke Risa pakai ini ya teman-teman semua. Risa ini, gambarnya bagus banget, clear banget ya. Ini benar-benar kamera bagus ini. Nah ini kan alamatnya ini teman-teman semua. Ini yang Risa pakai ya. Oke. Langsung link ini kan, Sa? Iya. Coba saya tes. Jadi bisa memang nggak jalan teman-teman semua. Tes. Yes. Nah ini kalau loading gini sukses. Tapi kalau you muncul error bla bla bla, berarti itu nggak bisa ditarik gambarnya teman-teman semua. Ini Risa oke. Oke, kita tes lagi. Kita crop. Oke. Kita lihat lagi hasilnya. Naikin modelnya. Oke, ini lama. Sukses semua? Asip, aman. Oke.
Masukin di link tugas ya. Berarti 3 ya? Iya. Nah, bentar dulu, saya juga mau lihat tuh. Ya, bentar dulu. Yang Risa dulu. 3 sama yang mana? Oh, 3. Power BI yang apa tadi? Posit. Oh, 3 ya? Ya wes. Ya wes, 3 teman-teman semua. Lumayan lah buat tugas kecil-kecilan. Lama juga foto kamu, Sa. Memang lama ya? 1 menit. Ini Atau- berarti Pak udah semua foto bisa ya Pak? Iya, nggak semua. Makanya saya bilang nggak semua foto bisa. Makanya kalau mau nyarinya pakai pakai itu, pakai yang ini nih. Nih, jadi saya bilang cari di Google, terus tools, terus advanced search. Nah, nanti ini udah bisa dieksekusikan nih. Alright, 1 menit ya. Nah, kita lihat punya Risa. Oh yes, ini bagus. Oke. Motorcycle-nya bagus ya, tepat ya, motorcycle. Ini ada orang yang tangannya keluar deh nih. Pohon kedetek, ini apa ya? Oh, sidewalk kelihatan ya, sidewalk ya, trotoar ya. Oke. Oke, nah jadi teman-teman semua ya, jangan lupa nanti di share ya. Klik bagikan teman-teman semua. Ini mah kayak Google ini aja, kayak G Drive ya, kayak G Drive. Nah ini jangan lupa nih, you boleh, university boleh, ini juga boleh ya, siapa saja yang memiliki link ya. Nanti linknya share di rangkaian tugas ya teman-teman semua ya, itu aja lah. Oke, nah buat teman-teman yang error jangan lupa tuh, jadi tidak semua foto benar ya. Kalau you pengen mau paling gampang gitu tuh, jadi macet cari. Nah ini biasanya kalau saya pilih ini nih, jangan komersial nih ya, tapi yang Creative Commons license atau yang tadi tuh yang ada yang free ya. Nah ini biasanya suka oke lah ya. Ini oke. Ini padet ya. Ini kan yang wiki nih. Coba lihat ini nih. Coba kita lihat. Nah, ini kan fotonya ini nih. Ada orang lihat ke belakang segala. Nah, ini kalau kita ambil. Nah, ini fotonya ini kan. Nah, ini kalau kita ambil, ya makanya nggak semua foto teman-teman semua. Oke. Nah ini aman, sip. Ini ringan banget fotonya berarti, langsung muncul. Oke, ini bisa terus ya teman-teman semua.